alat pelindung diri secara online sepatutnya menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat. Sejumlah pihak menyarankan agar konsumen lebih berhati-hati saat belanja masker melalui media sosial. Sehingga kita kepada konsumen sebenarnya tidak cukup aman kalau membeli masker ataupun barang-barang lewat media sosial karena tidak terfasilitasi, tidak tercatat, dan kemudian resiko untuk terjadinya penipuan sangat besar. Dan biasanya orang yang jualan di platform media sosial, coba tanyakan ke mereka punya nggak akun di e-commerce gitu, bisa nggak kalau kita beli menggunakan Bukalapak, atau kita beli menggunakan Tokopedia, atau kita beli menggunakan Lazada dan lain-lain gitu, karena itu lebih secure dan lebih safe bagi kita. Jika ingin membeli masker, sebenarnya jauh lebih aman melalui toko online resmi, karena uang yang dibayarkan pembeli terlebih dahulu masuk ke rekening marketplace. Ketika kita melakukan pembelian, duit ini kan tidak langsung ditransfer ke pemilik barang, si penjual begitu. Setelah si pembeli melakukan verifikasi, oke, barang sesuai dengan pesanan, sesuai dengan spek, tidak ada cacatnya, kemudian ketika klik barang diterima atau transaksi selesai, uang baru ditransfer, iya kan? Namun tindak penipuan di marketplace bukannya tak ada, hanya saja risiko terjadi penipuan memang lebih rendah. Lalu apa yang dilakukan pengelola situs online jika ada pelapak yang terbukti melakukan penipuan maupun mempermainkan harga masker? Itu tiap hari ada puluhan ribu pelapak baru ya. Jadi memang dalam hal penipuan ini ada beberapa hal yang harus terjadi ya. In short, kita saat ini sekarang kerjasama dengan pihak kepolisian, tapi modusnya itu atau caranya itu adalah jika terjadi penipuan itu harus ada kerugian yang terjadi dan ada pelapor. Nah, jadi jika ada customer kita yang dirugikan melapor ke kita fasilitasi. Saat berbelanja secara online, baik melalui media sosial maupun toko online resmi, konsumen semestinya selalu waspada. Karenanya, ada beberapa tips agar Anda terhindar dari penipuan. Pertama, pastikan toko online maupun pelapak di media sosial memiliki reputasi baik. Perhatikan rating pelapak dan komentar pembeli. Berikutnya, hindari mentransfer uang ke rekening pribadi penjual. Lebih aman mengikuti aturan pembayaran di toko online resmi. Tapi jika Anda terpaksa harus membayar ke rekening penjual, sebelumnya cek dulu riwayat rekening tersebut melalui situs rekening.id atau kredibel.co.id. Anda dapat mengetahui apakah rekening tersebut bermasalah. Terakhir, jika belanja melalui toko online resmi, segera periksa barang yang telah diterima. Jika barang pesanan tak sesuai, segera komplain agar uang Anda tidak ditransfer ke pelapak. Saat ini jangan transaksi lewat sosial media dulu, usahakan kita transaksinya lewat marketplace atau yang menyediakan layanan rekening bersama atau kita sebut sebagai escrow juga. Nah, itu lebih aman. Jadi ketika kita sudah kena tipu, itu masih ada chance untuk uang kita kembali kalau misalnya kita beli di marketplace yang terpercaya. Tapi sementara kalau misalnya kita transfer langsung ke penjualnya, itu kita kemungkinannya uang kembalinya kalau misalnya kena tipu ya nggak ada gitu. Dalam situasi sulit di tengah pandemi COVID-19 ini, masyarakat memang mesti lebih teliti. Jangan mudah percaya dengan penawaran harga masker murah. Perbarui informasi mengenai modus kejahatan penipuan seperti ini. Jika mengalami tindak penipuan, segera lapor pada pihak berwenang. Cara untuk menjadi waspada adalah cara melindungi diri sendiri tentunya terhadap kejahatan itu. Jadi bagaimana kemudian kita mengenal karakteristik mereka yang mungkin melakukan penipuan kepada masyarakat, itu perlu kemudian disampaikan kepada masyarakat. Selama wabah corona belum berakhir, kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan masker masih tinggi. Karena itulah, guna menjaga ketersediaan masker yang sesuai standar kesehatan, beberapa waktu lalu,
pemerintah sempat mendorong pelaku usaha untuk memproduksi masker dari bahan kain. Gayung bersambut, kata berjawab. Akhirnya beberapa UMKM di sejumlah daerah memproduksi masker secara massal. Produsen batik di Solo, Jawa Tengah ini misalnya. Di tengah pandemi corona, pabrik konveksi ini beralih memproduksi masker dari kain. Sehari, usaha konveksi batik ini bisa menghasilkan 40.000 lembar masker kain bermotif batik. Semuanya dijual secara daring atau online. Di Padang, Sumatera Barat, sebuah komunitas sosial juga melakukan hal serupa. Mereka memproduksi masker yang dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat di Kota Padang. Kontribusi nyata di tengah wabah corona seperti ini jelas patut dicontoh. Bukannya malah memanfaatkan situasi dengan menipu masyarakat yang membutuhkan masker. Dalam situasi ini belum tentu kemudian para penjahatnya itu justru kemudian menjadi lebih, katakanlah lebih jinak atau lebih berempati gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan istilah itu dalam dunia kejahatan gitu ya. Justru masyarakat harus lebih waspada. Pihak berwenang semestinya lebih meningkatkan pengawasan terkait praktik jual beli online di masa COVID-19 seperti sekarang ini. Tindak tegas pelakunya jika terbukti bersalah. Dan bagi masyarakat, jeli dan teliti sebelum membeli. Berhati-hatilah berbelanja online agar tak menjadi korban penipuan.